Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Syah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen 3C Universitas Islam Indragiri. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi makro. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak video berikut. Berbicara seputar ekonomi memang tidak akan ada habisnya, karena memang ilmu ekonomi sangat luas, ditambah dengan perkembangan yang cukup cepat dalam dunia ekonomi. Di dalam dunia ekonomi dikenal dua jenis studi ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dalam video ini saya akan membahas pengertian, tujuan, dan juga ruang lingkup ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi skala besar dan keseluruhan. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Dikutip dari buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi, karya Tamrin. Ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara konvensi. Ekonomi jenis ini juga bisa menganalisis tentang produsen secara keseluruhan, serta konsumen alokasikan pendapatan dalam barang dan jasa. Selanjutnya adalah tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro memiliki beberapa tujuan yang berdampak untuk suatu negara. Setiap tujuan dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu negara. Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran yang tinggi di sebuah negara akan berdampak buruk untuk negara tersebut. Pengangguran yang tinggi akan menjadi beban ekonomi negara. Kebijakan ekonomi makro mengatur agar lapangan pekerjaan tercipta sehingga mampu menekan angka pengangguran dalam suatu negara. Yang kedua adalah produksi dalam negeri. Tinggi atau rendah suatu produksi dalam negeri tergantung pada investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki ilmu yang tinggi serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas, pendapatan juga akan meningkat dan produksi dalam negeri bisa ditingkatkan dengan baik. Yang ketiga, perekonomian yang stabil. Dalam suatu negara, termasuk dalam tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan, dan juga kestabilan harga barang dalam suatu negara ekonomi makro. Tujuan agar harga barang dan juga lapangan pekerjaan selalu stabil. Hal ini juga akan berdampak baik bagi suatu negara. Tujuan ekonomi makro yang keempat adalah neraca pembayaran akan seimbang. Setiap negara pasti melakukan transaksi dengan negara lain. Hal ini juga bisa mempengaruhi ekonomi suatu negara. Maka dari itu, neraca pembayaran juga harus seimbang. Beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan transaksi berjalan dan lintas moneter. 5. Pendapatan penduduk yang merata. Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Pendapatan tersebut didapat baik dari pengolahan sumber daya alam
maupun sumber daya manusia di negara tersebut. Dengan pendapatan yang merata, maka kehidupan penduduk akan menjadi semakin baik, sehingga kualitas manusia dalam suatu negara menjadi semakin baik juga. Berikutnya, ruang lingkup ekonomi makro. Terdapat 3 ruang lingkup ekonomi makro, yaitu 1. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi perekonomian negara. Dalam ekonomi dijelaskan tentang seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan suatu produk dan jasa. Ruang lingkup ekonomi makro ini memiliki beberapa jenis pengeluaran, yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga pengeluaran perusahaan atau investasi, yang keempat ekspor dan impor. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Ada 2 jenis kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Lanjut, ruang lingkup ekonomi makro yang terakhir adalah pengeluaran agregat. Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti telah terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran agregat, pemerintah dapat menekan laju inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Demikian penjelasan dari saya mengenai apa itu ekonomi makro. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.